Ya, ekspresi itu juga menentukan. Tapi dalam ekspresi bukan hanya dilihat ekspresinya bagaimana. Secara keseluruhan dia jelas seorang pemabuk. Pemabuk itu pada saat dia tidak sadar bisa melakukan pembunuhan. Tapi kita curigai juga, kenapa kok dia tidak bekerja sekian lama? Kenapa terjadi dendam berkepanjangan? Apakah dendam itu dendam suatu yang betul-betul besar, atau hanya dikata-katain? Atau dikata-katain itu bagaimana? Apa dikata-katain dengan suatu rasa dendam? Dikata-katain secara ya cuma bercanda? Jadi itu yang akan banyak menentukan apakah sebetulnya di balik ini ada latar belakang sakit jiwa atau tidak. Jadi kalau dilihat dari perbuatannya, bahwa dari gambarnya kelihatannya kan statis, tidak berekspresi, kurang berekspresi sebagaimana manusia pada umumnya. Tapi sekarang kita bisa juga, karena memang dendam betul-betul berkepanjangan dan sedang dalam keadaan mabuk. Jadi di sini ada dua kemungkinan. Apakah dia memang sakit jiwa, dan sakit jiwa itu belum terlalu berat, tapi tetap sakit jiwa, dan ditambah dengan masalah pakai mabuk. Jadi dia baru minum, atau dia hanya karena minum. Kalau hanya karena minum, kalau terlalu berat juga bisa juga. Ini harus kita bedakan. Jadi satu-satunya yang bisa menentukan adalah harus dilakukan pengecekan kejiwaan. Jika dia sakit jiwa, ya sudah jelas karena dia sakit jiwa. Jika tidak, maka kita curigai ini adalah karena pemakaian alkohol. Tapi sebelumnya juga ada sesuatu yang janggal, bahwa dirinya itu terus saja menganggur. Sekarang alkohol itu kan kita tergantung ya, kita bisa minum alkohol sedikit, kita bisa minum banyak. Jadi ini juga tidak jelas minumnya sampai seberapa jauh, pada saat itu mabuk atau tidak, itu juga tidak jelas kan. Tapi kalau orang itu mabuknya terlalu berat, maka dia tidak punya tenaga. Tidak cukup untuk melakukan pembacokan sampai pada pembunuhan. Ya, kemungkinan dendam tetap ada, karena itu kita lihat. Jadi bisa juga kita dendam, kita minum. Setelah karena dendamnya kita minum dengan tujuan untuk melakukan pembacokan, itu juga bisa terjadi. Tapi bisa juga sebetulnya dendam-dendam tapi tidak terlalu parah, akhirnya minum secara berlebih. Tapi kalau sangat berlebih, tenaganya tidak kuat untuk membacok. Oh, memang suatu kombinasi, bahwa dia memang ada latar belakang sakit jiwa, kemudian minum tidak seberapa, kemudian membacok. Karena itu untuk keadaan seperti ini perlu dicek masalah kejiwaannya. Ya, ekspresi itu juga menentukan. Tapi dalam ekspresi bukan hanya dilihat ekspresinya bagaimana, tapi dilihat korelasi antar ekspresi itu menandakan sesuatu yang sifatnya ya lebih emosi, lalu bagaimana perilakunya, bagaimana pemikirannya. Jadi itu kita kombinasikan untuk menjadi suatu putusan, untuk menjadi diagnosa. Tapi ini kan nggak ada. Jadi menilai itu kembali lagi, karena ini tidak ada, jadi kriteria untuk menentukan apakah sakit jiwa atau bukan itu kurang. Karena kurang, maka perlu dilakukan pengecekan di rumah sakit jiwa untuk menentukan. Ya, sekarang bukan kategori yang ada,
Tapi memang kategori juga ada berat, ringan atau sedang. Tapi yang lebih menentukan adalah jenis sakit jiwa apa yang ada pada dirinya. Apakah ini tercampur dengan masalah mabuknya, atau sebetulnya dia seorang yang betul-betul seorang pendendam, murni pendendam misalnya. Sebetulnya kalau seorang menjadi peminum, maka pasti ada latar belakangnya. Latar belakangnya bisa juga karena pergaulan, maka kita mengajak untuk tidak banyak bergaul, untuk minum-minum. Tapi ada juga yang karena stres, dia stres sudah nggak tahan minum. Maka di situ yang harus kita atasi adalah stresnya. Tapi yang perlu jangan kita terlambat. Dia mulai minum, kita mulai untuk melakukan pendekatan. Kita mulai untuk menetralisir apa yang menyebabkan dia minum. Kesehatan mental. Semua jenis-jenis obat tertentu yang dilarang, itu memang dilarang karena mempengaruhi mental, dan mempengaruhi terhadap mental itu bisa pengaruh menetap, bisa pengaruh sementara. Ya, kalau makanya hanya sebentar, ya pengaruhnya juga sebentar. Tapi ada juga yang pengaruhnya berkepanjangan, tapi yang lebih bahaya lagi adalah